Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara dari hati ke hati. Saya ingin Anda tenang dulu, tidak perlu menegakkan bahu seperti sedang di sidang dokter. Ambil posisi nyaman, tarik napas perlahan, lalu keluarkan perlahan. Bayangkan kita berdua duduk di ruang tamu kecil yang hangat dengan lampu redup. Ada secangkir teh jahe di meja. Ya, kebetulan saya tidak bisa benar-benar menuangkannya untuk Anda. Tapi mari berpura-pura saja. Karena malam ini kita akan menyelami topik yang sering membuat dada orang terasa sesak. Kesehatan dan pemeriksaan yang sering kita tunda-tunda. Saya tahu banyak dari Anda membuka mata setiap pagi dengan perasaan campur aduk. Sebelum sempat berpikir soal sarapan atau agenda kantor, kepala ini sudah dijejali kekhawatiran. Apa jantung saya masih kuat? Mengapa lutut terasa kaku? Bagaimana kalau ada penyakit berbahaya diam-diam tumbuh dalam tubuh saya? Itu seperti notifikasi ponsel yang muncul tanpa diminta. Kalau bisa, kita paling ingin mematikannya, tapi tetap saja berbunyi. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus berpikir bahwa keluhan ringan hanyalah hal sepele. Frasa ini terdengar dramatis, tapi percayalah, saya mengatakannya bukan untuk menakuti. Saya mengatakannya karena saya sudah melihat kenyataan pahit dari orang-orang yang menunda periksa hanya karena merasa masih sehat-sehat saja. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Sambil itu, tuliskan juga lokasi dan waktu lokal Anda di kolom komentar. Saya selalu tersenyum membayangkan ada yang mendengarkan dari Bandung jam 10 malam. Atau dari Surabaya jam 3 dini hari karena tak bisa tidur. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut melay. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Ada seorang pria yang saya temui pekan lalu bernama Y. Katanya selama ini ia tidak merasa ada keluhan, berarti makan masih lahap, tidur nyenyak, bahkan rajin bermain catur di pos ronda. Tapi ketika ia menerima undangan pemeriksaan rutin di kantornya dan hampir dengan malas hati menjalaninya, ternyata hasilnya mengejutkan. Ada sel-sel abnormal di perutnya, dan dokter menyebut stadium awal kanker lambung. Mengapa ini begitu mengejutkan? Karena ia benar-benar tampak sehat. Bayangkan jika ia menunda beberapa bulan lagi. Hasil percakapan dengan dokternya sungguh membuat lututnya bergetar. Kalau datang lebih lambat, barangkali sudah terlambat. Begitu katanya dengan wajah pucat. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengguncang kita sejenak. Karena jujur, manusia itu aneh. Kita begitu semangat membayar cicilan televisi layar lebar baru. Tapi begitu pelit menyisihkan waktu untuk pemeriksaan sederhana yang bisa menyelamatkan hidup kita. Agak ironis, ya. Dan karena saya sudah lebih dari setengah abad berkecimpung di dunia pencegahan penyakit, saya sudah melihat pola yang berulang. Orang sering memperlakukan pemeriksaan kesehatan seperti upacara formal. Datang, duduk, ditusuk jarum sebentar, lalu dapat selembar kertas dengan angka-angka penuh istilah medis yang cuma dilirik sekilas. Setelah itu, dimasukkan laci meja sampai berdebu. Padahal dalam angka-angka itu ada kode-kode rahasia tubuh Anda sedang menjerit. Saya tidak berlebihan. Ada seorang pria dari generasi lebih tua di kampung saya yang rutin mendapat hasil normal. Tetapi kalau melihat jeli, grafik gula darahnya naik perlahan setiap tahun. 85, lalu 92, tahun berikutnya 97. Semua masih dalam batas normal. Tapi tren itu seperti hujan kecil yang menandai badai sedang mendekat. 5 tahun kemudian benar saja, diabetes tahap awal. Semua gara-gara ia cuek. Kadang saya berpikir, manusia memang pencinta drama. Kita baru bereaksi saat masalah sudah besar. Sedangkan pencegahan, itu dianggap membosankan. Terlalu sederhana, tidak mendebarkan. Tidak heran kalau acara televisi lebih suka tayangan sinetron ketimbang program kesehatan.
Jangan khawatir, saya pun pernah muda. Tahu rasanya malas periksa waktu usia 30-an. Saya juga pernah menolak tes darah dengan alasan sibuk. 2 minggu kemudian saya malah masuk rumah sakit karena tekanan darah melonjak. Karma medis. Mungkin. Sekarang saya ingin Anda merasakan ini. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah rumah kayu tua. Dari luar tampak baik-baik saja, tapi di dalamnya ada rayap yang bekerja senyap. Tidak ada bunyi, tidak ada tanda jelas. Sampai suatu malam lantai tiba-tiba ambruk. Pemeriksaan kesehatan ibarat senter yang bisa kita arahkan ke sudut-sudut gelap rumah, mencari tanda rayap kecil sebelum mereka melahap habis seluruh rangka. Sedikit fakta aneh untuk menghibur Anda, dan saya janji ini benar. Di beberapa negara, bahkan ada lomba menelan kamera mikro, kapsul endoskopi, yang dirancang khusus untuk menelusuri usus tanpa pipa panjang endoskopi. Jadi benar-benar seperti menelan robot mini. Jangan bayangkan robot itu berjalan sambil melambaikan tangan. Meski bayangan itu agak lucu. Teknologi ini lebih mirip drone kecil tanpa sayap. Hanya saja kadang ia macet di lambung dan harus menunggu baterainya habis. Bayangkan kalau Anda lupa lalu makan rendang sebelum baterainya mati. Kamera itu pun terpaksa menonton jamuan makan besar. Tapi kembali ke topik utama, pemeriksaan reguler tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti atau membuat Anda was-was setiap detik. Justru sebaliknya, dengan mengetahui kondisi, kita bisa merasa lebih bebas. Coba pikirkan, mana lebih menenangkan, berjalan di jalanan gelap tanpa mengetahui apapun, atau berjalan di jalanan terang dengan obor di tangan. Saya sering mengingatkan pasien usia senja bahwa kegelisahan mereka di malam hari, saat jantung berdebar lebih cepat entah kenapa, sering kali berkurang setelah mereka mendapat hasil pemeriksaan jelas. Meski hasil menunjukkan adanya potensi risiko, setidaknya mereka tahu arah tindakan. Ketidaktahuan adalah monster paling menakutkan di kamar tidur Anda. Lelucon kecil untuk mengendurkan dahi. Ada seseorang berkata kepada saya, "Dok, saya ingin panjang umur, tapi kalau harus setiap tahun ditusuk jarum darah, rasanya lebih baik tidak usah." Saya pun menjawab, "Baik, pilihannya sederhana, ditusuk jarum 5 menit, atau ditusuk cucunya dengan tusukan sumpit karena tidak kuat lagi merawat kakek yang sakit." Biasanya setelah itu mereka tertawa kecut dan langsung buat janji pemeriksaan. Humor medis memang sedikit pahit. Nah, malam ini saya ingin Anda ikut perjalanan saya. Tidak sekadar mendengar cerita pasien, tetapi juga menyelami filosofi mengapa pemeriksaan berkala adalah bentuk rasa sayang pada diri sendiri. Jangan tunggu Anda sakit untuk menghargai nikmat kesehatan. Karena, seperti kata seorang bijak, kekayaan terbesar manusia bukan ada di rekening bank, tapi di hasil laboratorium yang masih berwarna hijau. Cerita tadi hanyalah pintu pembuka. Berikutnya, kita akan berjalan lebih jauh untuk membongkar mitos, kebiasaan salah, serta detail pemeriksaan dari yang sederhana sampai yang canggih. Bersiaplah, karena ada hal-hal yang mungkin membuat Anda menghela napas panjang. Ada pula cerita yang akan membuat Anda terkekeh lirih. Semua dengan irama tenang yang akan menemani malam Anda. Mengapa pemeriksaan kesehatan tidak boleh diremehkan? Mari saya ceritakan sesuatu yang sering saya lihat berulang-ulang. Pasien datang bukan karena merasa sakit, melainkan karena pemeriksaan wajib kantor. Mereka setengah hati duduk di ruang tunggu, wajahnya campuran bosan dan jengkel, seperti anak sekolah yang dipaksa ikut les matematika. Tapi justru dari sesi paling membosankan itulah, sering muncul kejutan yang menentukan sisa hidup seseorang. Saya sudah menempuh jalan panjang selama lebih dari 5 dekade, dan pola itu menempel jelas di kepala. Orang yang percaya dirinya sehat akan mengibaskan kertas hasil laboratorium, seolah itu hanya brosur iklan. Mereka lipat, masukkan tas, selesai.
Padahal baris tipis huruf kecil di sana mungkin sedang berteriak, "Hei, perhatikan aku." Rata-rata orang tidak menyadari tubuh punya bahasa rahasia. Ketika ia tidak bisa berteriak lewat sakit kepala hebat atau pingsan, ia menyisipkan pesan kecil pada angka darah, kadar kolesterol, atau detail tak terlihat lain. Sekarang, saya tanyakan satu hal. Lebih menakutkan mana? Mengetahui ada api kecil di dapur dan langsung memadamkannya, atau membiarkannya tenang, lalu seminggu kemudian rumah sudah jadi abu? Ya, begitulah cara saya memandang pemeriksaan. Api kecil bisa padam dengan segelas air, tapi api besar butuh mobil pemadam, dan kadang tetap gagal. Satu pengalaman yang melekat di ingatan saya adalah seorang ibu setengah baya. Ia rutin ikut pemeriksaan hanya karena tetangganya mendaftar bersamanya, semacam teman arisan cek kesehatan. Ia tertawa-tawa, tidak menyangka akan ada masalah. Tapi hasilnya menunjukkan ada kelainan awal di tiroid. Untunglah ia langsung ditindaklanjuti dengan operasi kecil. 5 tahun berselang, ia kerap datang menemui saya sambil membawa kue buatan sendiri. "Dok, kalau bukan karena pemeriksaan itu, saya mungkin tidak sempat lagi bikin roti," katanya sambil tersenyum. Kadang saya berpikir, betapa sepotong kertas hasil tes bisa mengubah jalannya kehidupan seseorang. Saya tahu sebagian dari kita punya sikap skeptis. Ah, itu kan ujung-ujungnya bisnis rumah sakit saja. Saya tidak menyangkal bahwa ada fasilitas medis yang terlalu agresif menawarkan paket mahal. Itu memang jadi perdebatan akademis hingga sekarang. Apakah pemeriksaan menyeluruh, check up menyapu semua organ, punya manfaat besar, atau justru menciptakan pasien semu yang tak pernah benar-benar sakit? Isu ini menarik. Ada penelitian yang bahkan menunjukkan pemeriksaan terlalu banyak bisa memunculkan diagnosa palsu. Sesuatu yang dalam dunia medis disebut overdiagnosis. Tetapi di sisi lain, bukti kuat juga membuktikan bahwa pemeriksaan yang terarah, sesuai usia dan risiko, justru memangkas angka kematian secara signifikan. Jadi disinilah perlu kearifan, bukan serba banyak, bukan serba abai. Ada kisah kebijaksanaan dari usia tua yang masih saya pegang. Dulu, seorang guru saya yang sudah sepuh berkata, pemeriksaan sehat itu seperti naik kereta malam. Kamu tidak melihat jelas pemandangan, tapi kalau tidak naik, kamu tidak akan sampai tujuan. Maksudnya, hasil pemeriksaan memang sering membingungkan bagi orang awam, tapi tanpa melaluinya, kita tidak akan pernah sampai ke tempat bernama pencegahan. Dan ya, pemeriksaan bukannya selalu menakutkan. Saya pernah mendengar cerita lucu dari pasien kakek berumur 80 tahun. Ketika ditanya apa yang membuatnya rutin periksa, ia menjawab, "Sederhana, Dok. Kalau saya periksa rutin, cucu saya berhenti repot memarahi saya." Bisa dibayangkan, di rumah itu mungkin ada suara riuh. Cucu berteriak sambil mengancam tidak akan menyalakan televisi kalau kakek bandel. Jadi ia memilih jalur aman, periksa saja, lalu pulang dengan riang. Humor kecil semacam ini entah kenapa malah membuat pesan serius lebih mudah diterima. Sekarang tentang informasi aneh. Tahukah Anda bahwa warna urin bisa jadi indikator lebih murah dibanding banyak tes mahal? Warna kuning pucat biasanya tanda hidrasi baik, tapi jika terlalu gelap bisa menandakan dehidrasi, bahkan masalah hati. Tapi jangan keliru, kalau Anda habis makan bit merah, lalu kaget melihat urin merah jambu, bukan berarti ginjal langsung rusak. Itu hanya karya seni sementara dari makanan Anda, Yu. Ternyata tubuh punya cara aneh untuk mengingatkan kita sambil bercanda kecil. Saya ingin menekankan pemeriksaan kesehatan bukan sekadar formalitas kantor, dan bukan pula sekadar mencetak angka yang tidak kita mengerti. Ia ibarat cermin spesial. Bedanya dengan cermin biasa adalah, ia tidak menunjukkan wajah di luar, melainkan wajah di dalam, jantung, pembuluh darah, hati, dan semua kerja keras organ setiap hari.
Apa gunanya berpakaian rapi dari luar bila di dalam sudah retak? Lalu, mari bicara sejenak mengenai persepsi. Banyak orang mengira pemeriksaan itu seperti sidang. Dokter duduk angkuh, pasien gemetar menerima vonis. Tidak harus begitu. Saya pribadi suka menjelaskan hasil dengan bahasa sederhana, kadang diselingi gurauan agar tidak tegang. Misalnya, saat pasien saya memiliki kolesterol agak tinggi, saya berkata, lihatlah, pembuluh darah Anda sedang jadi jalur tol yang macet penuh truk minyak. Kita perlu polisi lalu lintas bernama obat. Reaksinya biasanya tawa, dan rasa takut mereka mereda. Kata-kata sederhana sering lebih membekas daripada istilah ilmiah panjang. Pemeriksaan kesehatan juga punya sisi filosofis. Ia mengingatkan kita tentang kepanaan. Betapapun teknologi canggih berkembang, tubuh manusia bukan mesin yang bisa diperbaiki seenaknya. Ada irama alami yang tidak bisa dilawan. Setiap pemeriksaan adalah dialog kecil dengan umur kita sendiri. Sebuah percakapan intim tentang sejauh mana kita sudah berjalan. Bagi sebagian orang, itu menimbulkan kecemasan. Tapi bagi saya, itu memberi rasa damai. Karena mengetahui posisi kita dalam perjalanan justru membuat kita bisa memilih langkah dengan lebih bijak. Sebelum menutup bagian kedua ini, izinkan saya berbagi sedikit humor tambahan. Ada pasien yang selalu panik tiap kali hendak periksa. Ia sampai berkata, "Dok, bisa tidak saya bayar biayanya saja tanpa ikut tes? Jadi saya tetap terhitung sudah periksa." Saya hanya menatapnya lama, lalu menjawab, "Kalau begitu, mungkin Anda juga mau bayar uang listrik tanpa menyalakan lampu, lalu berharap rumah tetap terang?" Ia terdiam. Lalu kami berdua tertawa. Kadang kita memang harus melihat sisi absurd dari rasa takut kita. Baru sadar bahwa logika kita sendiri sedang jungkir balik. Jadi, mengapa pemeriksaan kesehatan tidak boleh diremehkan? Karena ia bukan sekadar checklist, bukan catatan administratif di database rumah sakit. Ia adalah bahasa tubuh Anda, tanda tangan kehidupan Anda di kertas laboratorium. Mengabaikannya sama saja dengan menolak membaca pesan penting yang dikirim dari dalam diri sendiri. Dan ironisnya, kita sering lebih rajin membuka pesan promosi ponsel ketimbang pesan tubuh kita. Maka, setelah malam ini, saya ingin Anda memandang pemeriksaan itu sebagai ritual cinta diri. Bukan upacara menakutkan, melainkan langkah sederhana yang bisa memperpanjang waktu Anda bercanda dengan cucu, berjalan-jalan sore, atau sekadar menikmati kopi hangat. Karena ketika momen itu hilang, Anda akan menyesal hanya karena terlalu malas membaca sebuah angka di atas kertas. Malam masih tenang, kipas masih berputar dan suara ini tetap mengiringi Anda. Kali ini saya ingin mengajak Anda menyelami satu gagasan penting. Pemeriksaan kesehatan itu tidak bisa dipukul rata. Sama seperti sepatu, tidak mungkin semua orang memakai ukuran 41 hanya karena ukuran itu paling populer. Tubuh kita pun memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bagi saya, inilah kesalahan umum yang masih banyak terjadi. Orang menganggap cukup dengan paket pemeriksaan standar, ambil darah, ukur tekanan, lalu pulang. Padahal, seiring bertambahnya usia, tubuh kita seperti novel panjang dengan bab yang semakin kompleks. Bayi dan anak-anak punya cerita sendiri. Tetapi, mulai usia 30 hingga 70, ada detail cerita tubuh yang harus dibaca berbeda. Mari kita mulai dari usia 40-an. Bagian ini sering disebut awal peringatan. Pada usia ini tubuh masih cukup kuat, tetapi diam-diam fondasi mulai rapuh. Pemeriksaan yang paling penting di dekade ini adalah endoskopi lambung dan, tergantung riwayat keluarga juga pemeriksaan usus besar. Negara kita memiliki angka kanker lambung dan usus besar yang tinggi, jadi jangan anggap enteng. Saya tahu banyak yang merinding hanya mendengar kata endoskopi. Percayalah, dulu saya juga sempat merasa mual tiap kali melihat selang panjang itu.
Tapi saat melihat pasien yang hidupnya tertolong karena ditemukan kanker stadium dini, selang itu mendadak mirip tongkat sihir. Ia memang tidak mengubah kata jadi pangeran, tapi bisa mengubah akhir cerita kematian jadi kesembuhan. Naik ke usia 50-an. Fokus bertambah. Selain lambung dan usus, di dekade ini mulai terlihat peningkatan risiko jantung dan pembuluh darah. Saya sering bercanda pada pasien. Usia 50 itu seperti membuka aplikasi peta. Jalan mulai ditandai merah, tanda macet di depan. Maka sangat penting menambahkan pemeriksaan tekanan darah secara rutin, profil lipid lengkap, dan jika perlu tes fungsi jantung. Tak kalah penting, pemeriksaan hati juga wajib karena gaya hidup dulu, yam goreng, sate kambing tengah malam, mungkin masih tinggal di sana dalam bentuk lemak hati. Di usia 60-an, tubuh seakan lebih cerewet. Sekarang yang muncul bukan hanya risiko jantung, tapi juga tulang rapuh. Saya pernah menyaksikan seorang lelaki gagah, dulu atlet bola voli kampung, tiba-tiba jatuh hanya karena tersandung karpet tipis. Hasil röntgen menunjukkan patah tulang pinggul akibat osteoporosis. Bayangkan, bukan karena kecelakaan besar, hanya karpet rewel. Itu sebabnya pemeriksaan kepadatan tulang menjadi sangat penting. Lalu jangan lupakan pemeriksaan fungsi ginjal. Banyak orang terkejut ketika baru tahu ginjalnya bekerja setengah dari normal, padahal selama ini tak ada keluhan. Ginjal, rupanya, sangat pandai menyembunyikan penderitaan. Usia 70 tahun ke atas mengajak kita masuk bab lain, otak dan pikiran. Banyak pasien datang dengan alasan saya jadi sering lupa menaruh kacamata atau baru saja memanggil cucu dengan nama tetangga. Semua gejala ini bisa normal, tetapi harus diperiksa sebab ada kemungkinan awal demensia. Pemeriksaan fungsi kognitif sederhana bisa membantu mendeteksi jika ada potensi masalah. Ingat, semakin awal terdeteksi, semakin lama kita bisa memperlambat prosesnya. Saya selalu bilang, lebih baik lupa tempat kunci sekarang daripada lupa jalan pulang sendiri nanti. Selain itu, pada usia ini juga penting untuk melihat keseimbangan tubuh dan risiko jatuh. Terkadang langkah jadi goyah, tidak stabil. Jangan dianggap sepele. Satu jatuh di usia tua bisa berarti setahun penuh di tempat tidur. Ada pemeriksaan sederhana dengan meminta pasien berdiri satu kaki selama beberapa detik. Tentu saja, kalau gagal pun jangan malu. Paling tidak kita bisa menyiapkan strategi. Pasang pegangan di kamar mandi atau olahraga ringan untuk melatih keseimbangan. Disinilah bagian menariknya personalisasi. Tidak semua orang usia 70 sama kebutuhannya. Ada yang masih berlari maraton. Ada pula yang bahkan naik tangga 5 anak tangga sudah ngos-ngosan. Itu sebabnya pemeriksaan harus sesuai kondisi personal. Saya lebih suka menyebutnya pemeriksaan bersahabat dengan tubuh, bukan sekadar mengikuti kalender. Fakta aneh untuk menemani Anda. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rutin menyelesaikan teka-teki, silang atau sudoku 3 kali seminggu punya penurunan risiko demensia lebih rendah. Bayangkan, berhadapan dengan kotak-kotak kecil bisa jadi pelindung otak. Jadi, kalau ada yang mengejek hobi menyelesaikan teka-teki, jawab saja, ini bukan soal hobi, ini strategi panjang umur. Perdebatan medis pun muncul di sini. Sebagian akademisi berargumen bahwa pemeriksaan kognitif mendetail untuk lansia sehat bisa menciptakan diagnosa berlebihan, menyebabkan kecemasan. Tapi pihak lain menegaskan, justru dengan pemeriksaan itu, intervensi non-medis seperti olahraga otak bisa dimulai lebih awal. Saya sendiri cenderung berpihak pada camp deteksi awal. Selama dilakukan dengan empati, bukan sekadar hasil angka dingin. Kebijaksanaan usia tua, ini saya dengar langsung dari seorang pasien yang mendadak bijak karena berpengalaman. Ia berkata, "Dok, tubuh kita itu seperti handphone lama. Semakin tua, semakin sering muncul peringatan baterai lemah. Bedanya, kita bisa beli charger baru, tapi tubuh
Ya kita hanya bisa merawat, tidak bisa ganti spare part seenaknya. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Itu sebabnya saya semakin yakin bahwa pemeriksaan tiap fase usia adalah cara kita menjaga baterai tubuh tetap bertahan. Lelucon ringan, jangan marah ya. Ada pasien tanya kepada saya, "Dok, pemeriksaan apa yang wajib di usia 40?" Saya jawab, "Pemeriksaan dompet lebih dulu." Maksud saya, jangan sampai asal ikut semua tes mahal tanpa tahu prioritas. Nanti kesehatan dompet habis duluan sebelum kesehatan tubuh membaik. Untungnya ia paham maksudnya. Kami berdua pun tertawa. Jadi, intinya pemeriksaan itu harus sesuai usia, riwayat keluarga, bahkan profesi. Seorang perokok berat di usia 40 jelas berbeda kebutuhannya dari seorang vegetarian atletik. Jangan samakan. Pemeriksaan kesehatan adalah baju ukur tubuh kita sendiri, bukan kostum sewaan untuk semua orang. Dengan cara ini, kita bisa merasa tenang, mengetahui bahwa langkah kita ada di jalur yang benar, sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh kita. Mari kita bicara tentang satu topik yang selalu berhasil membuat banyak orang meringis duluan, endoskopi lambung. Saya tahu, hanya mendengar nama alatnya saja sudah membuat sebagian besar orang refleks menelan ludah dan menggenggam leher mereka. Selang sebesar itu masuk tenggorokan. Waduh, mimpi buruk. Begitu biasanya komentar pasien pertama kali. Saya pun maklum, karena memang bayangan itu tidak menyenangkan. Tapi ada yang menarik. Jarang ada orang yang menyesal setelah selesai menjalaninya. Hampir semuanya keluar ruang endoskopi dengan wajah lega, karena rasa khawatir jauh lebih besar daripada ketidaknyamanan sesungguhnya. Bayangkan tubuh seperti perpustakaan besar, lambung kita adalah salah satu rak penting di sana. Dan endoskopi adalah kacamata perbesaran yang bisa menyingkap catatan-catatan kecil tersembunyi di balik buku. Bedanya, catatan di rak ini bukan puisi manis, melainkan bintik merah, luka, atau awal pertumbuhan sel jahat yang diam-diam menulis cerita kelam. Tugas endoskopi adalah membacanya lebih cepat daripada yang bisa kita rasakan lewat gejala. Saya masih ingat jelas seorang pria bernama Alim. Berusia 47 tahun, wajahnya sehat, bahkan suka jogging setiap minggu. Ia ikut endoskopi hanya karena perusahaan menyediakan paket murah. Hasilnya, ditemukan luka kecil yang setelah biopsi ternyata termasuk kategori prakanker. Luka kecil itu tidak menimbulkan keluhan. Ia bahkan tetap makan sate kambing dengan lahap. Tapi berkat pemeriksaan itu, ia bisa menjalani terapi sederhana. Sekarang, setiap kali ia melihat saya, ia bercanda, "Dok, saya masih bisa makan sate. Tapi sekarang saya makan 2 tusuk lebih sedikit." Lucu sekaligus melegakan, karena nyawanya tidak lagi dihitung menit, tapi masih punya puluhan tahun ke depan. Endoskopi bukan sekadar deteksi kanker. Ia juga mengenali kondisi seperti gastritis kronis, ulkus, atau perubahan jaringan yang sering jadi dasar masalah lebih serius. Analoginya, melihat retakan kecil di dinding rumah sebelum akhirnya roboh. Kadang pasien heran, "Tapi dok, saya hanya sering begah atau kadang perut panas. Masa sih itu serius?" Nah, justru itu masalahnya. Kanker lambung stadium awal seringkali tidak memberi tanda mencolok. Gejalanya mirip masalah biasa, seperti gangguan pencernaan ringan. Itulah mengapa disebut pembunuh senyap. Fakta aneh untuk Anda. Ada penelitian menarik di Jepang, negara dengan kasus kanker lambung tinggi, yang membuktikan bahwa deteksi menggunakan endoskopi rutin bisa menurunkan angka kematian drastis, mencapai lebih dari 60%. Jadi jangan nganggap itu sekadar alat penyiksa. Ironisnya, Jepang bahkan punya budaya menjadikan endoskopi seperti acara tahunan. Ada klinik yang membuat ruangannya mirip spa, lampu remang,
musik lembut, bahkan aroma lavender. Pasien dibuat lupa bahwa sebentar lagi kamera mungil akan menjelajah lambung mereka. Dan ya, sekarang sudah ada pilihan endoskopi sedasi yang populer disebut endoskopi tidur. Benar-benar seperti Anda tidur siang sebentar, lalu bangun dengan perut yang sudah dipoto habis-habisan. Nyatanya tubuh Anda tidak merasakan apa-apa nih Pubaki. Hanya ada rasa kembung sebentar setelahnya. Saya sering menggoda pasien setelah bangun. Tadi kamu ngorok keras sekali. Untung lambung Anda tidak tersinggung. Beberapa tertawa meski masih setengah mengantuk. Humor memang cara ajaib menenangkan setelah pengalaman yang agak menegangkan. Kebijaksanaan dari orang tua lagi. Kali ini dari seorang ibu 22 tahun. Ia berkata setelah menjalani endoskopi, "Saya kira ini akhir dunia. Ternyata hanya seperti jalan sebentar menutup mata. Sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak karena saya tahu isi lambung saya bukan bom waktu." Bukankah itu indah? Rasa aman kadang lebih mahal harganya daripada obat. Nah, di sini muncul perdebatan akademis kecil. Ada kelompok ahli yang masih menyarankan röntgen lambung dengan bahan kontras, fotobarium, sebagai penyaringan awal, dengan alasan lebih murah. Tapi data menunjukkan akurasinya jauh lebih rendah. Masalahnya, jika hasil foto mencurigakan, pasien tetap harus melakukan endoskopi juga. Jadi semacam memesan makanan pembuka, lalu tetap harus membayar menu utama. Saya pribadi berpendapat kalau akhirnya endoskopi juga, lebih baik langsung ke alat yang paling jelas. Saya juga pernah menghadapi pasien yang keras kepala. Ia menolak endoskopi selama bertahun-tahun karena takut tersedak. Akhirnya, ketika gejala semakin parah dan ia tak bisa lagi menelan makanan padat, ia baru setuju diperiksa. Dan ya, hasilnya stadium lanjut. Saya masih ingat wajahnya ketika berkata pelan, "Andai saya lebih berani dulu, mungkin tidak begini." Kalimat itu seperti batu yang menimpa hati saya. Karena memang benar, keberanian kadang menyelamatkan hidup lebih cepat daripada obat. Tapi jangan bayangkan endoskopi adalah alat ganas tanpa sisi manusiawi. Saya pernah menemukan hal unik. Ada pasien yang saat proses berlangsung tiba-tiba bermimpi sedang menonton konser musik. Setelah bangun, ia bersikeras mendengar lagu tertentu diputarkan dokter. Kami semua tertawa. Saya lalu menjawab, "Kalau begitu, berarti lambung Anda ikut karaoke." Anehnya, cerita itu membuat pasien lain lebih ringan hatinya. Seolah-olah endoskopi sama santainya dengan menonton acara televisi. Satu catatan bagi Anda yang mendengarkan, jika ada riwayat keluarga kanker lambung, sebaiknya tidak menunggu usia 40 tahun untuk endoskopi. Mulailah di pertengahan 30-an, karena genetik tidak bisa ditawar, hanya bisa ditantang dengan deteksi lebih dini. Malam semakin pekat, tapi pembicaraan ini semakin kaya. Ingatlah, endoskopi bukanlah musuh, melainkan penjaga. Alat itu mungkin terlihat menakutkan, tetapi ia membawa jawaban penting. Apakah lambung saya baik-baik saja? Dan mengetahui jawaban itu, mau bagaimanapun hasilnya, akan selalu lebih baik daripada berjalan dalam kegelapan tanpa kepastian. Mari kita menyusuri dilema klasik yang sering muncul di ruang tunggu rumah sakit. Memilih pemeriksaan lambung dengan sinar X barium, sering disebut foto kontras atau foto lambung, atau langsung endoskopi. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi bagi sebagian besar pasien, ini seperti memilih antara dua kursi yang sama-sama tidak nyaman. Satu kelihatan lebih mudah tapi samar, yang lain lebih menegangkan tapi jelas. Untuk memahami perbedaannya, bayangkan Anda mencari kucing hilang di rumah besar. Pemeriksaan foto lambung dengan barium seperti menyalakan lampu redup dan hanya melihat bayangan lewat jendela. Bisa jadi kelihatan ada sesuatu, bisa jadi tidak. Sedangkan endoskopi adalah membuka pintu, masuk langsung, dan menyalakan senter di setiap sudut ruangan. Apakah lebih nyaman? Tidak.
tapi hasilnya jauh lebih pasti. Saya pernah menemui seorang bapak bernama Rasmin, usia 54 tahun. Ia ngotot memilih foto barium karena takut diselangi selang. Hasilnya memang terlihat agak mencurigakan, semacam bayangan samar di dinding lambung. Apa yang terjadi? Ia tetap diminta menjalani endoskopi untuk memastikan. Jadi ia akhirnya menjalani 2 prosedur, 2 kali cemas, 2 kali biaya. Setelah selesai ia bergumam, kalau begini, mending saya langsung endoskopi dari awal. Saya hanya bisa tersenyum getir. Kadang kita memang harus belajar lewat jalan memutar. Dan menariknya, di dunia medis masih ada perdebatan akademis. Apakah metode fotografi barium punya tempat di era modern? Beberapa dokter tua bersikeras bahwa ia berguna untuk screening massal karena lebih cepat dan murah. Tetapi generasi baru cenderung sepakat akurasinya rendah, dan jika ada kelainan kecil, justru bisa menyesatkan. Ada istilah medis untuk ini, false negative. Hasilnya normal, padahal ada masalah. Itu seperti memotret rumah dari luar lalu berkata, aman kok, tanpa tahu ada rayap yang sudah menggerogoti rangka dalam. Nah, saya punya satu cerita kebijaksanaan. Seorang ibu berusia 69 tahun berkata setelah menjalani endoskopi, saya dulu takut sekali, makanya pilih foto barium. Tapi sekarang saya sadar rasa takut itu tak ada apa-apanya dibanding rasa cemas berbulan-bulan tidak tahu pasti. Lihat, terkadang kecemasan yang kita pelihara jauh lebih berat daripada prosedur singkat yang sebenarnya bisa menenangkan. Fakta aneh, tahukah Anda? Minuman barium yang digunakan dalam foto lambung punya rasa unik seperti kapur yang larut dalam air susu. Beberapa pasien bercanda, wah, ini milkshake zaman purba. Saya sering tersenyum mendengar itu. Bayangkan kalau industri kuliner mencoba menjual milkshake barium edisi terbatas. Pasti bangkrut seketika. Dalam sudut pandang praktis saat ini, endoskopi unggul dari berbagai aspek, bisa langsung mengambil sampel, biopsi, bisa sekaligus menangani luka kecil, dan bisa memberi gambaran detail. Sebaliknya, foto lambung hanya memberikan bayangan kasar. Maka dilema itu, kalau mau jujur, sebenarnya sudah hampir tidak relevan. Tapi saya masih menemui pasien yang merayu agar bisa menjalani opsi lebih ringan. Lagi pula, siapa yang tidak tergoda pilihan seolah lebih mudah? Saya terkadang menenangkan pasien dengan humor kecil. Seperti saat ada pasien berkata, "Dok, saya ingin yang lebih gampang saja." Saya lalu menjawab, "Kalau begitu jangan periksa lambung. Periksa ramalan zodiak saja. Jauh lebih gampang, tapi hasilnya tidak ada gunanya." Ia tertawa, meski akhirnya paham maksud saya. Namun, saya tidak menutup mata. Foto lambung masih punya tempat di daerah dengan akses kesehatan terbatas, di mana ruang endoskopi sulit ditemukan. Pada situasi itu, lebih baik pemeriksaan sederhana daripada tidak ada sama sekali. Tapi jika fasilitas ada, menunda endoskopi hanya karena alasan kenyamanan adalah taruhan yang berbahaya. Ada juga sisi emosional yang sering tidak kita bahas. Banyak pasien cerita bahwa rasa paling menakutkan justru sebelum pemeriksaan, bukan saat menjalani. Mereka membayangkan hal-hal mengerikan yang belum tentu terjadi. Ini persis seperti saat kita kecil dan takut ke dokter gigi. Suara bor terdengar seperti mesin pemotong baja, padahal seringkali perawat hanya memoles gigi kita sebentar. Begitu juga foto lambung perus endoskopi. Ketakutan kita diperbesar oleh imajinasi sendiri. Kebijaksanaan orang tua yang lain datang dari seorang kakek asal Cirebon. Setelah menjalani endoskopi, ia berkata, ternyata penderitaannya cuma sebentar. Yang lama itu ketakutan di kepala saya sendiri. Simple, tapi mengena. Bukankah begitu juga dengan banyak hal dalam hidup? Ujian sekolah, wawancara kerja, bahkan pernikahan.
Kebanyakan rasa takutnya terasa lebih berat daripada kenyataan. Akhir dari bagian ini ingin saya simpulkan dengan jelas. Jika Anda diberi pilihan antara fotobarium atau endoskopi, anggaplah endoskopi sebagai investasi berharga. Ia jelas, tuntas, sekaligus bisa langsung bertindak bila ada hal mencurigakan. Jangan bertaruh pada bayangan samar ketika nyawa yang jadi taruhannya. Satu catatan humor untuk menutup. Ada pasien yang usai endoskopi berkata, "Dok, tadi selang masuk mulut saya. Berarti saya resmi jadi robot, ya?" Saya menjawab, "Betul, tapi robotnya tipe edisi terbatas, hanya aktif selama 15 menit. Ia terbahak, dan entah bagaimana tawa itu justru membuat pengalaman medisnya jadi kenangan unik, bukan trauma. Sekarang kita beralih ke satu pemeriksaan yang sering jadi momok, tapi sekaligus penyelamat, kolonoskopi. Banyak orang begitu mendengar kata ini langsung pucat. Sebagian membayangkan kursi dingin, selang besar, dan pengalaman kurang elegan. Padahal kenyataannya kolonoskopi justru salah satu pemeriksaan paling heroik yang pernah ditemukan. Ya, saya menyebutnya heroik karena ia tidak hanya mencari penyakit, tapi juga bisa mencegah kanker sejak masih berbentuk benjolan mini. Bayangkan usus besar Anda seperti jalan tol panjang penuh lalu lintas setiap hari. Nasi goreng lewat, kopi lewat, bahkan keripik pedas jam 2 pagi ikut melintas. Seiring waktu, di jalur ini bisa muncul jalan rusak, yaitu polip, tonjolan kecil yang terlihat sepele. Tapi jangan diam saja, karena banyak kanker usus besar lahir dari polip ini. Dan inilah kehebatan kolonoskopi. Ia bisa langsung menemukan serta menghapus si polip sebelum berubah jadi monster. Jadi, dalam satu prosedur singkat, diagnosis dan tindakan bisa datang berbarengan. Saya teringat pada seorang pasien bernama Amelia, wanita usia 52 tahun. Ia sehat-sehat saja, tidak ada keluhan berarti. Hanya ikut pemeriksaan karena didorong oleh kakaknya yang baru saja menjalani kolonoskopi dan ketahuan ada polip. Hasilnya, benar saja, Amelia juga memiliki polip kecil dan dokter langsung mengangkatnya. 2 minggu kemudian hasil patologi keluar. Polip itu sudah prakanker. Bayangkan jika ia menunggu 5 tahun lagi, mungkin kisahnya sangat berbeda. Amelia sekarang selalu mengatakan kepada teman-temannya, kolonoskopi itu bukan horor, tapi tiket hidup 10 tahun lebih lama. Mengapa banyak orang menunda? Alasannya klasik, kebanyakan takut proses persiapannya. Soalnya, sebelum kolonoskopi Anda harus membersihkan usus dengan minuman khusus yang rasanya, mari kita sebut saja unik. Sebagian pasien menggambarkannya seperti mencoba menelan campuran air garam dan jus plastik. Rasanya memang tidak termasuk dalam menu restoran manapun. Tapi lucunya, proses ini sering berakhir jadi cerita humor keluarga. Seorang bapak berusia 60 tahun pernah bercerita, "Saya jadi pelanggan setia toilet selama 1 malam penuh, sampai istri saya bercanda menyuruh saya bayar sewa kamar mandi." Kadang, momen-momen memalukan itu justru menjadi kenangan lucu setelah selesai. Fakta aneh sekaligus menarik, polip butuh waktu lama, biasanya 5-10 tahun, untuk berubah menjadi kanker. Artinya, kita punya jendela emas untuk bertindak. Kalau ditemukan dan dibuang lebih awal, Anda sebenarnya seperti menghapus bom waktu dalam tubuh. Berapa banyak hal dalam hidup kita yang diberi kesempatan kedua sedemikian besar? Tidak banyak. Tentu, ada perdebatan akademis soal kapan tepatnya kolonoskopi harus dimulai untuk semua orang. Sebagian pakar mengatakan cukup mulai usia 50, sebagian lagi melihat tren peningkatan kanker usus di usia lebih muda, menyarankan mulai 45 tahun. Bahkan untuk orang dengan riwayat keluarga, direkomendasikan lebih cepat, sekitar usia 40 atau 10 tahun lebih muda dari usia keluarga terdekat saat pertama kali didiagnosis kanker usus. Saya cenderung condong ke arah lebih cepat, lebih baik.
apalagi bila ada faktor risiko seperti riwayat keluarga atau inflamasi usus kronis. Ada juga sisi kebijaksanaan dari orang tua yang pernah saya rawat. Seorang kakek berusia 74 tahun bercerita, "Dulu saya takut kolonoskopi karena pikirannya jorok. Dok, tapi setelah ternyata polip ditemukan lalu diambil, saya merasa seperti rumah yang sudah dibersihkan dari tikus." Perumpamaan sederhana itu membuat saya tersenyum. Kakek itu benar. Polip memang seperti tikus nakal yang bisa merusak jika dibiarkan. Sekarang, mari kita berbicara soal mitos. Banyak yang mengira kolonoskopi menyakitkan. Faktanya, sebagian besar pemeriksaan dilakukan dengan sedasi. Anda tidur sebentar, bangun-bangun sudah selesai. Rasanya hanya ada kembung ringan. Jauh lebih mudah dibanding drama di kepala kita. Saya sering berkata kepada pasien, Anda lebih menderita menunggu antrean KTP daripada menjalani kolonoskopi. Biasanya mereka tertawa sekaligus meringis karena, ya, antrean administrasi memang bisa lebih menyiksa. Sisi lucu lain, pernah ada pasien yang begitu lega setelah selesai kolonoskopi lalu berkata, "Dok, saya rasa perut saya lebih lapang. Bisa makan lebih banyak setelah ini." Saya menjawab, "Boleh makan, tapi bukan berarti usus Anda jadi restoran baru." Semua di ruangan tertawa. Humor memang ramuan wajib setelah prosedur yang dianggap menegangkan. Mari kita lihat juga fakta teknis. Kolonoskopi biasanya berlangsung 15-30 menit. Kalau ditemukan polip, dokter bisa langsung mengangkat dengan alat kecil seperti jerat kawat. Tidak ada operasi besar, tidak ada luka luar, dan hasilnya bisa menyelamatkan hidup. Setelah itu, jadwal pengulangan ditentukan sesuai hasil. Jika tidak ditemukan polip, 5-10 tahun lagi cukup. Jika ada banyak polip ya, bisa jadi 1-3 tahun sekali. Sebuah informasi aneh, di Amerika ada istilah kolonoskopi party. Sekelompok teman memutuskan minum cairan pembersih usus bersama di rumah, lalu saling menghibur dengan candaan sebelum esoknya bersama-sama periksa. Kedengarannya gila, tapi mungkin dalam kebersamaan, segala penderitaan bisa ditertawakan. Saya pribadi sih tidak menyarankan, karena toilet akan jadi rebutan. Pada akhirnya, kolonoskopi harus dipandang bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai teman ya. Teman yang agak cerewet memang. Tapi setia, karena ia membantu Anda hidup lebih lama. Jadi, kalau saya boleh kasih nasihat jujur, daripada menunda dan hidup dalam ketakutan diam-diam, lebih baik telan saja malam persiapannya. Jalani pagi prosedurnya, dan keluar dengan pikiran jauh lebih tenang. Pesan bijak untuk menutup bagian ini, jangan takut pada selang. Takutlah pada kanker yang tidak terlihat. Selang hanya lewat sebentar, tapi kanker bisa tinggal bertahun-tahun. Dan pilihan selalu ada di tangan kita. Berani hadapi beberapa jam ketidaknyamanan, atau terus membiarkan bom waktu berdetik dalam tubuh. Sekarang, mari kita bahas bagian yang sering membuat pasien lebih ketar-ketir, persiapan kolonoskopi. Sejujurnya, prosedur kolonoskopi itu sendiri singkat dan relatif nyaman, apalagi dengan sedasi ringan. Yang sebenarnya menjadi ujian nasional bagi pasien justru malam sebelumnya, saat harus membersihkan usus. Nah, disinilah banyak cerita kocak sekaligus penuh makna lahir. Bayangkan Anda diminta minum cairan khusus berwarna bening. Rasanya, mari kita katakan bukan minuman favorit barista Starbucks. Lebih mirip campuran garam cair dengan aroma plastik segar. Beberapa pasien pernah bergurau, "Dok, minuman ini hanya cocok jika dibandingkan dengan air got. Hanya itu cara saya bisa menelannya tanpa menangis." Saya pun tertawa keras saat mendengar itu. Karena jujur, saya juga pernah coba sedikit untuk tahu rasanya. Dan memang bukan sesuatu yang ingin Anda nikmati dalam pesta ulang tahun. Namun justru disinilah terjadi transformasi kecil. Dari jengkel jadi tawa.
Seorang pasien saya yang humoris menamai malam persiapannya sebagai festival toilet. Menurutnya, ia sudah merasa seperti atlet lari sprint, bolak-balik kamar mandi, berkeringat, sambil membawa handphone agar tidak bosan duduk lama. Istrinya bahkan berkata dengan nakal, "Selama 30 tahun menikah, akhirnya kamu lebih rajin datang ke toilet daripada aku." Lihat, bahkan momen yang dianggap paling memalukan bisa jadi bahan tawa keluarga. Ada fakta sampingan yang mungkin akan mengejutkan Anda. Proses pembersihan usus ini sangat menentukan kualitas hasil kolonoskopi. Jika usus tidak bersih, kamera tidak bisa melihat dengan jelas dan polip kecil bisa tertutup sisa makanan. Itu sebabnya persiapan dianggap lebih penting daripada prosedur. Bahkan ada pepatah di kalangan dokter, bad prep, bad scope. Artinya, persiapan jelek, hasil pemeriksaan ikut jelek. Kebijaksanaan usia tua juga pernah saya dengar dari seorang nenek berumur 71 tahun. Setelah melewati malam panjang di kamar mandi, ia berkata sambil tertawa, "Ternyata, dok, saya masih bisa lari maraton, minimal ke toilet." Dari cara ia mengatakannya, saya tahu ia merasa bangga bisa melewati ujian itu. Dan sesungguhnya itulah intinya, persiapan kolonoskopi bukan hanya soal tubuh, tetapi juga mental. Bukankah hidup juga demikian? Kadang kita harus melalui masa sulit beberapa jam untuk hasil yang membuat kita lebih lega bertahun-tahun. Tentu saja, dalam dunia akademis masih ada diskusi hangat. Apakah regimen pembersihan usus harus lebih ringan? Misalnya, cukup minum cairan lebih sedikit dengan tambahan obat. Beberapa penelitian mencoba membuktikan efektivitas metode split dose, diminum dalam 2 sesi, sore dan pagi, agar pasien lebih nyaman. Hasilnya cukup menggembirakan, kualitas pembersihan tetap baik, tapi beban pasien berkurang. Saya pribadi mendukung inovasi ini, Patwa. Karena jujur saja, tidak semua orang punya stamina menghadapi maraton toilet semalaman. Sekarang sedikit trivia aneh untuk Anda. Di beberapa negara, ada yang mencampurkan cairan persiapan dengan jus apel atau teh manis agar tidak terlalu amis. Tetapi efek lucunya, kadang pasien jadi alergi. Minuman favorit setelah itu Ada seorang pria yang sejak persiapan tidak bisa lagi meneguk jus apel karena langsung teringat malam-malam kelamnya di toilet. Ia berkata sambil menghela napas, "Padahal dulu jus apel teman setiaku di pagi hari. Sekarang hanya membuatku teringat trauma." Saya hanya bisa berkata, ya, kadang kenangan pahit tidak datang dari cinta, tapi dari pembersih usus. Mari kita lihat dari sisi humor lain. Ada pasien yang begitu stres menghadapi persiapan hingga mengatur alarm tiap 15 menit. Seolah takut ketinggalan jadwal toilet berikutnya. Saya menemukannya pagi harinya dengan lingkaran hitam di bawah mata. Tapi ia berkata bangga, "Dok, saya lulus ujian. Toilet saya bersih sempurna." Saking seriusnya, saya sampai ingin memberi sertifikat penghargaan untuknya. Namun, intinya tetap satu, persiapan ini tidak bisa ditawar. Jika kita ingin menjaga tubuh dari hal buruk, beberapa jam ketidaknyamanan itu harga murah. Bandingkan dengan biaya, rasa sakit, dan kesedihan yang harus ditanggung ketika kanker usus datang tanpa permisi. Saya ingin mengakhiri bagian ini dengan kebijaksanaan ringan. Tubuh kita sering membutuhkan pembersihan, baik secara fisik maupun batin. Sama seperti usus yang tidak bisa diperiksa dengan baik tanpa dibersihkan. Pikiran pun tidak bisa tenang tanpa membuang kekhawatiran berlebih. Jadi mungkin saat Anda menjalani persiapan kolonoskopi, anggaplah ini juga proses membersihkan pikiran dari beban harian. Siapa tahu, setelah itu bukan hanya usus Anda yang lebih bersih, tapi juga hati Anda lebih ringan. Lelucon penutup. Seorang pasien berkata kepada saya, "Setelah malam panjang, dok, saya rasa saya sudah siap ikut lomba toilet maraton internasional."
Apakah ada medali untuk itu? Saya balas santai. Ada. Namanya hasil kolonoskopi yang bersih. Itu lebih berharga dari emas. Ia tertawa, dan ternyata tawa itu jauh lebih menenangkan daripada obat penenang. Setelah melewati cerita-cerita tentang endoskopi dan kolonoskopi, sekarang mari kita bahas trio penyakit yang sering disebut pembunuh diam-diam. Hipertensi, diabetes, dan dislipidemia. Ketiga ini seperti geng bandit yang beroperasi tanpa suara. Mereka tidak mengetuk pintu rumah kita dengan keras, tapi tahu-tahu sudah mengacak-acak isi dalam. Saya suka menyebutnya trio sunyi. Mereka jarang memberi gejala di awal, maka banyak orang menyepelekannya. Bahkan ada pasien saya yang berkata, "Ah, dok, darah tinggi saya cuma 150, masih bisa main badminton kok." Saya hanya bisa memandanginya sambil berkata, "Iya, tapi pembuluh darah di otakmu mungkin sedang main drum, siap pecah kapan saja." Humor memang kadang pahit, tapi sering lebih mengena daripada kuliah panjang. Mari kita pecah satu persatu. Pertama, hipertensi. Ia bak pedang tak terlihat yang mengiris pelan tapi konstan. Tekanan darah normalnya sekitar 120/80. Tapi ketika rutin berada di atas 130 atau 40, kerusakan halus mulai terjadi. Uniknya, sebagian besar tidak merasakan apa-apa. Hanya ketika mencapai titik kritis baru muncul gejala, pusing, mimisan, atau bahkan stroke. Ada kebijaksanaan dari seorang pasien tua yang saya kagumi. Saya kira tubuh saya kuat layaknya bambu. Ternyata bambu pun bisa patah ketika angin terus bertiup. Ia akhirnya rajin minum obat tekanan darah setelah sempat hampir stroke. Itu pelajaran. Jangan tunggu badai besar baru memperbaiki atap. Kedua, diabetes. Inilah si pencuri manis. Banyak orang mengira penyakit ini hanya datang pada mereka yang terlalu gemar minum soda atau makan kue. Nyatanya, faktor genetik, pola hidup, hingga kegemukan kecil bisa mempengaruhinya. Saya sering melihat pasien yang tampak sehat, kurus, tapi ternyata kadar gulanya melambung. Ironinya, gejala seperti sering haus, sering kencing, atau mudah lelah kerap dianggap biasa. Tahu-tahu datang dengan luka di kaki yang tak sembuh-sembuh. Inilah ciri bandit licik. Ia tidak membuat keributan saat masuk, tetapi meninggalkan kerusakan besar setelah bertahun-tahun. Ada sebuah fakta aneh untuk menghibur Anda. Sebagian besar mesin pengukur kadar gula di rumah bisa error hanya karena jari pasien baru saja memegang buah atau makanan manis. Seorang bapak pernah datang panik karena gula darahnya 400 setelah makan mangga. Setelah saya periksa ulang di klinik, hasilnya normal. Ternyata ia lupa cuci tangan sebelum menusuk jarinya. Jadi, terkadang bandit itu bukan diabetes, melainkan sisa mangga di kulit tangan. Lalu yang ketiga, dislipidemia atau kolesterol tinggi. Saya pribadi sering menyebutnya lalu lintas berminyak. Bayangkan pembuluh darah sebagai jalan raya dan kolesterol jahat LDL sebagai truk pengangkut minyak yang parkir seenaknya. Semakin banyak truk macet, semakin kecil ruang mobil, darah, lewat. Akibatnya, jalan tol kehidupan kita bisa tersumbat. Saya pernah melihat pasien datang dengan serangan jantung, padahal ia tidak pernah merasa sakit sebelumnya. Setelah dicek, kolesterolnya tinggi sekali. Ia terdiam dan berkata, "Kalau saja saya memeriksa lebih rutin, mungkin jantung saya tidak protes mendadak." Perdebatan akademis yang seru di antara para ahli adalah batas ideal yang harus dipegang. Beberapa menyatakan total kolesterol di bawah 200 mg/dl sudah cukup aman, tetapi sebagian lain menekankan target jauh lebih rendah, terutama untuk mereka yang punya risiko jantung tinggi. Saya pribadi condong mendukung target ketat,
karena saya sudah terlalu sering melihat pasien dengan angka normal menurut tabel, tetapi tetap terkena serangan jantung. Tabel bisa universal, tapi hidup kita tidak universal. Masing-masing berbeda. Kebijaksanaan unik juga saya dapat dari seorang nenek berusia 76 tahun yang berkata, "Dulu saya takut minum obat kolesterol tiap hari, tapi setelah saya minum rutin, saya merasa lebih bebas makan sepotong kue. Kalau obat itu bisa memberi saya keberanian makan roti ulang tahun cucu, saya pikir itu obat yang luar biasa." Kadang yang membuat manusia bertahan bukan hanya akal sehat, melainkan juga alasan emosional sederhana seperti ingin ikut berpesta. Di balik cerita serius, mari saya sisipkan humor kecil. Ada pasien berkata, "Dok, saya tidak suka minum obat kolesterol. Jadi tiap kali minum obat, saya imbangi dengan daging kambing agar adil." Saya menepuk jidat lalu menjawab, "Itu bukan adil, itu sabotas." Semua orang di ruangan tertawa, termasuk istrinya yang jelas-jelas sudah kehabisan tenaga melarangnya makan sate. Pesan penting tentang trio penyakit ini, meski tidak menimbulkan rasa sakit langsung, mereka seperti rayap, lambat, tak terdengar, tapi ketika sadar, kerusakan bisa fatal. Pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, dan profil lipid adalah dasar yang wajib. Alat pengukur digital di rumah sudah murah. Ceklah secara berkala. Lebih baik terlalu sering memeriksa lalu tertawa karena hasil normal, daripada sekali saja memeriksa dan terkejut karena angka melompat tinggi. Dan ingatlah satu hal, merawat kesehatan bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi untuk orang-orang yang mencintai Anda, anak, cucu, pasangan. Mereka semua lebih memilih Anda minum obat darah tinggi daripada kehilangan Anda mendadak. Menutup bagian ini, saya kutip kata sederhana dari seorang pasien bijak. "Saya tidak merasa minum obat setiap hari itu beban. Itu malah seperti saya menandatangani kontrak perpanjangan hidup harian." Remehlah kutipan medis ribet, tapi sejatinya itulah intinya. Kita sudah berbicara soal trio penyakit diam yang sering mengintai diam-diam. Sekarang, saatnya masuk ke ranah pemeriksaan khusus yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ya, teman-teman, tubuh kita memang setara dalam nilai, tapi tidak dalam keunikan. Dan perbedaan itu membuat kebutuhan pemeriksaan kesehatan pun berbeda. Mari kita mulai dengan perempuan. Salah satu pemeriksaan paling penting adalah mamografi atau foto payudara. Pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, melainkan garda terdepan mendeteksi kanker payudara. Biasanya dianjurkan mulai usia 40 tahun, dilakukan 2 tahun sekali. Tapi saya selalu menambahkan, tergantung kondisi pribadi. Jika memiliki riwayat keluarga butuan, mulailah lebih awal. Jangan tunggu ada benjolan baru panik. Ingat, kanker payudara pada stadium awal bisa ditangkap dengan mamografi jauh sebelum tangan bisa merabaknya. Ada seorang pasien saya, sebut saja namanya Ratna, berusia 42 tahun. Ia awalnya enggan melakukan mamografi karena takut hasilnya. Tapi setelah didorong temannya, ia mencoba. Ternyata ditemukan benjolan kecil yang tidak bisa dirasakan manual. Beruntung, operasi kecil bisa langsung dilakukan, dan ia bebas dari masalah besar. Setiap kali kami bertemu, ia berkata dengan senyum getir, "Kalau saya terus menunda, mungkin saya sudah mati gaya, dan mati betulan." Kalimatnya jujur sekaligus humoris. Khas Ratna. Selain mamografi, perempuan juga perlu pemeriksaan USG payudara, terutama jika jaringan payudaranya padat, disebut dense breast. Inilah fakta aneh yang sering mengejutkan banyak orang. Jaringan payudara padat bisa menutupi tumor kecil saat dipoto. Jadi mamografi terlihat normal, padahal ada sesuatu. USG menjadi pasangannya yang saling melengkapi. Banyak wanita muda marah-marah setelah tahu hal ini. Kenapa baru sekarang diberitahu? Saya hanya bisa berkata sambil tersenyum,
Lebih baik tahu sekarang daripada 10 tahun lagi. Pemeriksaan ginekologi juga penting. Pap smear, misalnya, sudah terbukti menurunkan angka kematian kanker serviks secara drastis. Namun saya masih sering mendengar perempuan berkata, "Aduh, malu deh, dok." Nah, disinilah kebijaksanaan seorang ibu 65 tahun membuat saya tersenyum. Ia pernah berkata, lebih malu sebentar di ruang dokter daripada malu berkepanjangan karena penyakit makin parah. Alasan logis, tapi terasa seperti tamparan lembut. Bicara soal perdebatan ilmiah, ada diskusi panjang di kalangan akademisi. Apakah USG ovarium rutin diperlukan untuk semua perempuan tanpa gejala? Ovarian cancer terkenal sulit dideteksi dini, sehingga sebagian ahli berpendapat pemeriksaan USG berkala bisa jadi solusi. Namun studi besar sampai sekarang masih menunjukkan manfaatnya belum konsisten. Saya pribadi berpendapat jika ada faktor risiko keluarga, lebih baik lakukan. Tapi jangan tergesa-gesa menganggap setiap kista kecil sebagai ancaman besar. Ini seni bernama keseimbangan antara kewaspadaan dan ketenangan. Sekarang giliran laki-laki. Pemeriksaan paling ikonik di atas usia 50 adalah tes PSA, Prostate Specific Antigen, penanda kesehatan prostat. Inilah yang sering bikin banyak pria merinding. Bukan tes darahnya, tapi ketakutan kalau hasilnya tinggi. Ada seorang pasien mengaku stres seminggu penuh hanya menatap kertas hasil yang bertuliskan angkanya 51. Padahal hasil tinggi itu tidak otomatis berarti kanker. Bisa saja akibat infeksi atau pembesaran jinak. Itulah pentingnya tidak menafsirkan hasil sendiri tanpa dokter. Saya masih ingat seorang bapak bernama Anton, 56 tahun. Ia berkata, "Dok, saya takut periksa prostat. Kalau hasilnya buruk, saya mati berdiri." Saya balas dengan tenang. "Kalau tidak periksa sama sekali, bisa-bisa mati berbaring permanen." Ia terdiam, lalu akhirnya setuju. Hasilnya memang ada pembesaran jinak dan cukup ditangani obat. Sekarang, tiap kali bertemu, ia suka guyon. Obat kecil itu penyelamat besar. Fakta aneh, ada penelitian menunjukkan bahwa pria dengan infeksi prostat bisa punya level PSA tinggi sementara, sehingga diagnosis bisa rancu. Ibarat alarm mobil berbunyi keras padahal hanya karena seekor kucing lompat ke kap mobil. Jadi jangan buru-buru panik kalau alarm berbunyi, cek dulu apa penyebabnya. Kebijaksanaan lain saya dapat dari seorang pria tua yang sangat bijak. Ia berkata, pria itu suka menunda urusan kesehatan sampai istri atau anaknya menyeret ke dokter. Mungkin karena kami takut terlihat lemah, tapi setelah diperiksa ternyata rasa takut itu lebih buruk daripada kenyataan. Saya mengangguk dalam hati. Betul sekali. Seringkali kita takut bukan pada penyakit, tetapi pada rasa kehilangan kendali. Sedikit humor untuk melegakan. Ada pasien pria yang selesai pemeriksaan prostat lalu berkata, "Dok, berarti saya sekarang anggota resmi klub P ya?" Saya keheranan. "Klub apa?" Ia tertawa. "Klub pria prostat diperiksa, bahkan penderitaan pun bisa berubah jadi badge of honor jika disikapi dengan humor." Jadi, apa benang merah dari semua ini? Pemeriksaan khusus berdasarkan gender bukan sekadar formalitas. Tubuh perempuan dan laki-laki memiliki sasaran rawan yang berbeda. Mengetahui titik rawan itu dan memeriksanya jauh lebih bijak daripada bersembunyi di balik gengsi atau rasa malu. Dan percayalah, keputusan kecil untuk memeriksa bisa berarti tambahan puluhan tahun untuk melihat cucu tumbuh, bepergian, atau sekadar menikmati secangkir teh di sore hari. Apakah rasa malu atau takut sejenak layak menggantikan momen-momen emas itu? Tentu tidak. Sekarang kita akan masuk ke dunia yang sering berkilauan dengan istilah modern, canggih, dan mutakhir. Ya, saya berbicara tentang pemeriksaan kesehatan berteknologi tinggi, PET-CT, MRI otak, CT scan,
atau ekokardiografi yang dijual bak pameran gadget terbaru. Sekilas, semua terdengar luar biasa itu ya. Siapa yang tidak ingin tubuhnya dipindai dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan alat yang seolah bisa melihat sampai pikiran tersembunyi? Tapi justru disinilah sering muncul kesalahpahaman. Apakah teknologi tinggi selalu berarti lebih sehat? Pengalaman pribadi saya mengatakan tidak selalu. Saya masih ingat kisah seorang pria kaya di usia 70-an. Setiap tahun ia menghabiskan ratusan juta rupiah hanya untuk check up super lengkap. PET, CT, MRI, apalah namanya, semuanya ia lakukan. Apa hasilnya? Ia malah semakin cemas. Mengapa? Karena begitu banyak temuan palsu ditemukan. Noda kecil, bercak samar, bayangan abu-abu, semuanya dilabeli, perlu diperiksa lebih lanjut. Akhirnya ia menjalani biopsi, tindakan tambahan, hingga rawat inap yang ternyata tidak perlu. Tubuhnya babak belur oleh pemeriksaan yang mestinya menjaga kesehatan petia, hingga suatu ketika ia berkata dengan nada lesu, "Dok, saya lebih takut hasil pemeriksaan daripada penyakitnya." Ironinya, semakin canggih mesin, semakin besar pula kemungkinan melihat sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Dalam bahasa medis ada istilah false positif. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada masalah kita, padahal sebenarnya tidak serius. Bayangkan Anda membeli kaca pembesar super besar dan tiba-tiba kaget karena melihat bayangan kecil di kulit tampak seperti monster, padahal hanya bintik tahi lalat biasa. Fakta aneh, tahukah Anda? Satu kali PTCT bisa memberikan dosis radiasi setara ratusan kali ronggen dada. Angka ini membuat saya sering geleng kepala. Banyak orang takut makan mie instan dengan alasan bahan kimia. Padahal mereka rela berbaring 30 menit disinari dosis radiasi tinggi demi pemeriksaan super. Bukan berarti PTCT tidak berguna, ia sangat berguna. Tapi khusus pada pasien kanker yang sudah jelas butuh deteksi penyebaran. Bagi orang sehat, itu sama seperti menyemprot seluruh rumah dengan pestisida hanya karena melihat seekor semut lewat. Ada juga MRI otak, mahal, besar, dan penuh drama. Saya sering mendengar pasien berkata, "Dok, kalau saya masuk MRI, saya merasa seperti astronot. Suara dag-dag-dagnya bikin kaget." Memang, MRI itu spektakuler, tapi bagi orang sehat tanpa gejala neurologis, hasilnya sering tidak menenangkan. Anda tahu kenapa? Karena usia membuat perubahan kecil alami, bintik putih di otak, pembuluh mengecil, jaringan menipis, itu artinya normal. Tapi laporan radiologi bisa membuat pasien panik. Ada indikasi degenerasi ringan. Tulisnya, padahal bagi usia 65 tahun, itu sama normalnya seperti uban di rambut. Kebijaksanaan dari seorang bapak 80 tahun yang bijak pernah mengetuk hati saya. Ia berkata, "Anak-anak saya selalu memaksa saya scan ini, scan itu. Tapi umur saya sudah panjang. Saya lebih ingin dokter tanya apa saya masih bisa menikmati bacaan surat kabar pagi daripada menyuruh saya masuk tabung besar." Kalimat itu sederhana, tapi kadang kita lupa bahwa tujuan pemeriksaan bukan sekadar mengejar hasil indah di kertas, tapi agar pasien hidup dengan nyaman dan bermakna. Perdebatan akademis tentang teknologi tinggi ini cukup seru. Ada kubu yang bilang lebih banyak informasi selalu lebih baik. Namun kubu lain berkata, informasi berlebihan tanpa konteks justru bisa merusak kualitas hidup. Saya pribadi berdiri di tengah. Bagi pasien dengan gejala jelas atau risiko tinggi, tentu teknologi canggih ini bagaikan mata elang. Tapi untuk orang sehat, saya lebih suka pendekatan sederhana, seperti pemeriksaan dasar rutin, gaya hidup sehat, dan pemantauan tren. Saya juga pernah menemui kasus lucu. Seorang pasien muda datang dengan wajah panik membawa hasil MRI otak. Laporan menyebut ada lesi kecil tidak signifikan.
Ia langsung berpikir itu tumor. Setelah saya jelaskan dengan gambar sederhana bahwa lesi kecil seringkali hanya bekas luka mikroskopis akibat tekanan darah, ia tampak lega. Ia menutup hasilnya dan tertawa. Jadi selama seminggu ini saya stres gara-gara uban otak, saya mengangguk sambil ikut tertawa. Kadang istilah medis memang terdengar seperti horor, padahal hanya kulit jeruk yang kebetulan diperbesar. Humor lain datang dari pasien setelah PT-CT. Ia berkata, "Dok, saya baru sadar saya menyala seperti lampu neon karena radioaktif. Apakah bisa dipakai jadi wifi portable?" Saya balas enteng, "Tentu bisa, asalkan wifi-nya hanya terhubung ke ruang radiologi." Semua di ruangan tertawa, ketegangan pun reda. Sedikit bercanda bisa mengubah perasaan cemas jadi lega. Malam ini, saya ingin Anda merenung. Jangan tergoda oleh label canggih atau mutakhir tanpa tahu kapan Anda benar-benar membutuhkannya. Jangan biarkan dompet menipis dan hati cemas hanya untuk mengejar hasil sempurna. Tubuh manusia bukan mesin mobil yang bisa di-scan setiap minggu di bengkel. Kita makhluk hidup dengan variasi normal yang kadang tampak aneh jika diperiksa terlalu detail. Maka bijaklah, gunakan teknologi sesuai kebutuhan, bukan hawa nafsu. Bagi orang sehat tanpa gejala, pemeriksaan sederhana saja cukup. Ingatlah pepatah medis, mengobati yang tidak sakit sama berbahayanya dengan membiarkan yang sakit. Kita sudah membahas pemeriksaan canggih yang berkilau dengan harga mahal. Sekarang mari kita turunkan tempo. Masuk ke ranah yang sering dianggap remeh, tapi justru menyelamatkan banyak nyawa. Pemeriksaan kesehatan yang disediakan negara atau yang di Indonesia biasa kita sebut pemeriksaan kesehatan nasional. Saya tahu, banyak orang menatap undangan pemeriksaan gratis itu seperti menatap brosur iklan diskon sabun. Diselipkan di kotak surat, dibawa pulang, lalu berakhir jadi alas gelas. Padahal, justru di balik lembaran sederhana itulah ada program kesehatan yang paling efisien. Lucunya, orang sering mempertanyakan, yang gratis begini apa bisa dipercaya bagus? Saya selalu menjawab dengan setengah bercanda. Percayalah, kanker tidak peduli hasilnya gratis atau mahal. Yang penting ia diketahui lebih awal. Saya punya kisah nyata, seorang nenek bernama Nuraini, usianya 74 tahun. Beliau selalu rajin menggunakan fasilitas pemeriksaan nasional sejak dulu. Tidak pernah absen tahun lalu. Pemeriksaan tinja sederhana menunjukkan darah samar. Orang lain mungkin menyepelekan, cuma gangguan kecil pada usus. Tapi Nuraini patuh, mengikuti rujukan ke kolonoskopi. Hasilnya, ketahuan ada kanker usus stadium awal. Untungnya, dengan tindakan cepat, beliau sembuh dan bisa kembali bercengkrama dengan cucu. Biaya hampir semua ditanggung program. Bayangkan jika ia memilih mengabaikan undangan itu. Ceritanya bisa berbeda dan mungkin kelam. Fakta kecil yang sering tidak diketahui orang. Pemeriksaan nasional dirancang dengan dasar bukti ilmiah yang ketat. Pemerintah tidak sembarangan memilih tes mana yang ditanggung. Semua dipilih karena terbukti menurunkan angka kematian pada level populasi. Jadi jangan remehkan. Sebaliknya, paket check up mewah di hotel berbintang kadang justru menambahkan tes yang belum tentu berguna. Ironis bukan? Yang gratis justru lebih berkualitas dalam hal bukti ilmiah. Ada perdebatan akademis juga di sini. Sebagian orang bertanya, kalau pemeriksaan umum ini hanya menjangkau usia tertentu, bagaimana dengan yang lebih muda atau lebih tua? Kebijaksanaan publik menekankan efisiensi karena risiko penyakit kronis melonjak di usia tertentu, maka fokus diberikan di sana. Saya pribadi melihatnya masuk akal. Meski tentu bukan berarti usia lain harus dibiarkan. Bila ada keluhan atau risiko keluarga, pemeriksaan tambahan tetap perlu. Sebuah kebijaksanaan dari seorang bapak sepuh yang sering saya ceritakan ke mahasiswa kedokteran. Katanya,
Orang tua saya dulu tidak punya kemewahan mendengar kata gratis. Jadi sekarang kalau ada program gratis, itu sama saja dengan kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kata-kata sederhana itu menyadarkan saya. Kadang kita malas bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu dimanja pilihan. Fakta aneh untuk Anda. Berdasarkan data, waktu terbaik melakukan pemeriksaan nasional bukan di akhir tahun. Banyak orang menunda sampai Desember, maka antrean jadi panjang. Tenaga medis lelah, hasil bisa kurang optimal. Waktu paling efektif justru awal tahun. Bahkan Januari. Lucu ya, orang lain sibuk dengan resolusi tahun baru menurunkan berat badan. Padahal resolusi paling bermakna bisa dimulai dengan cek kesehatan lebih awal. Sisi sebaliknya, tentu ada cerita humor juga. Pernah ada bapak separuh baya yang datang dengan malas ke pemeriksaan nasional karena diancam istrinya. Setelah dinyatakan sehat, ia pulang dengan gaya pahlawan. Sambil berkata, "Tuh kan, saya sehat. Saya boleh makan sate kambing lagi." Istrinya menjawab ketus, "Sehat sekarang, kalau makan sate terus nanti tidak sehat lagi." Rasanya saya ingin memberikan piala sabar untuk si ibu. Selain itu, pemeriksaan nasional mengajarkan sesuatu yang jarang dilakukan orang. Melihat tren, bukan hanya angka tunggal. Misalnya, tekanan darah tahun lalu 120, kemudian 130 tahun ini masih dalam normal, tapi jelas ada arah naik. Kalau ini diabaikan, Bata, 5 tahun lagi mungkin sudah masuk hipertensi. Pemeriksaan nasional seperti potret tahunan yang kalau dikumpulkan bisa jadi album perjalanan kesehatan kita. Dan seringkali, album itulah yang menyelamatkan, bukan sekadar satu foto, satu kali. Ada juga fakta menarik, hasil pemeriksaan sederhana seperti cek darah rutin bisa menunjukkan tanda awal penyakit serius. Misalnya, kenaikan enzim hati yang sedikit tapi konsisten. Jika dideteksi dini, penyakit hati bisa dikendalikan sebelum berkembang ke sirosis. Tanpa pemeriksaan, kita mungkin baru tahu saat perut sudah membesar, kulit menguning, dan saat itu semua hampir terlambat. Kebijaksanaan seorang kakek bijak dari Sumatera juga sering saya kenang. Ia mengatakan, "Saya menabung dengan cara mengikuti pemeriksaan. Saya bayar dengan waktu beberapa jam, tapi saya beli tambahan umur bertahun-tahun. Lihat, uang tidak selalu jadi ukuran. Kadang harga kesehatan yang nyata adalah keberanian meluangkan waktu." Jadi, pesan saya malam ini soal pemeriksaan nasional jelas. Manfaatkan ia, jangan menunggu sakit baru sibuk mencari dokter spesialis mahal. Pemeriksaan ini bukan untuk negara, bukan untuk rumah sakit, tapi untuk Anda pribadi. Negara hanya memberi undangan, keputusan di tangan Anda, mau buka atau buang. Dan untuk sedikit humor penutup, ada pasien yang selalu datang ke pemeriksaan nasional dengan senyum lebar. Ketika saya tanya kenapa ia begitu semangat, ia menjawab, "Karena setelah periksa, saya merasa resmi dapat garansi pabrik setiap 2 tahun sekali." Saya langsung tertawa. Gara-gara itu, setiap kali membaca hasil check up, saya juga membayangkan segel garansi hidup. Dan entah bagaimana itu membuat suasana lebih ringan. Malam masih sunyi, dan sekarang saya ingin mengajak Anda merenung tentang sesuatu yang sering dianggap remeh, padahal sebenarnya kunci utama. Cara membaca hasil pemeriksaan kesehatan. Banyak orang mengira cukup dengan dua kata sakti, normal atau tidak normal. Padahal tubuh tidak sesederhana semacam kotak ya, dan tidak ada nuansa halus di antara angka-angka. Dan kalau kita tidak memperhatikannya, maka pesan penting bisa hilang. Izinkan saya beri contoh. Seorang pasien saya, sebut saja namanya Hendra, selalu mendapat hasil normal pada setiap cek gula darah. Tapi jika kita perhatikan grafik 5 tahun, angkanya bergerak begini. 45, 90, 95, 99, dan tahun kelima menjadi 102. Tahun awal memang aman, tapi tren jelas menunjukkan kenaikan. Apa yang terjadi?
Hendra akhirnya didiagnosis prediabetes. Ia menyesal karena selama ini hanya membaca kata normal, bukan memperhatikan arah grafik. Kalau ia menyadari lebih dini, ia mungkin bisa mengubah gaya hidup sejak awal. Kebijaksanaan usia tua pernah saya dengar dari seorang nenek yang saya kagumi. Ia menulis hasil pemeriksaannya di kalender setiap tahun, lalu memberi tanda panah kecil, naik atau turun. Katanya, saya mungkin lupa belanja, tapi saya tidak akan lupa tren tubuh saya. Saat saya tanya kenapa begitu telaten, ia menjawab sederhana. Kesehatan itu seperti menanam bunga. Kalau tidak diperhatikan setiap hari, tahu-tahu layu. Pengingat yang halus tapi tajam. Di dunia akademis, memang ada perdebatan soal bagaimana cara terbaik menyampaikan hasil pemeriksaan. Ada kelompok yang percaya bahwa memberikan hanya status normal abnormal lebih aman untuk mencegah kepanikan pasien. Tapi kelompok lain, termasuk saya, yakin bahwa pasien berhak tahu trennya, bahkan jika masih dalam batas aman. Karena dengan begitu, pasien bisa ikut mengatur hidupnya. Apa gunanya melindungi pasien dari kekhawatiran kecil, kalau akhirnya mereka dikejutkan oleh penyakit besar? Fakta aneh di balik pemeriksaan juga menarik. Beberapa nilai normal sebenarnya disusun berdasarkan rata-rata populasi bukan patokan sempurna. Misalnya, nilai kolesterol 200 dianggap normal. Tapi tahukah Anda, pada populasi dengan risiko jantung tinggi, target sebenarnya bisa lebih rendah, seperti 170? Itu berarti hasil normal kadang hanya berarti kebanyakan orang hasilnya begini. Bukan tubuh Anda aman. Sedikit mirip dengan menganggap nilai ujian 70 itu bagus hanya karena rata-rata kelas 60. Padahal kalau ingin masuk universitas top, 70 tidak cukup. Mari saya bumbui dengan satu humor nyata. Ada pasien berkata kepada saya, "Dok, hasil saya normal. Artinya saya boleh makan durian 3 biji sekaligus kan?" Saya hampir tersedak kopi. Lalu menjawab, "Normal itu bukan tiket masuk pesta durian, Pak. Itu peringatan supaya tidak keluar dari jalur." Ia terdiam sambil tersenyum kecut. Istrinya yang mendampingi hanya melotot ke arahnya. Kadang hasil pemeriksaan bukan untuk membuat kita berpesta, melainkan untuk mengingatkan agar kita menjaga. Selain itu, penting juga untuk mendapatkan interpretasi dari dokter, bukan hanya sendiri. Angka di hasil laboratorium seperti bait puisi, membacanya polos bisa salah arti. Satu pasien pernah panik karena jumlah sel darah putihnya tinggi. Ia yakin itu kanker darah, padahal setelah diteliti, itu hanya akibat infeksi flu biasa. Bayangkan rasa lega yang besar setelah kepanikan segede itu. Kita juga harus belajar melihat kecepatan perubahan angka. Misalnya, tekanan darah yang melonjak tiba-tiba lebih berbahaya daripada yang tinggi tapi stabil lama. Sama seperti jalan raya, macet parah mendadak berbahaya karena bikin kecelakaan besar. Tapi macet ringan, tapi teratur masih bisa diatur. Salah satu kebiasaan baik adalah menyimpan hasil laboratorium lama dan membuat grafik sederhana. Bisa di Excel atau cukup dengan buku catatan. Saya sering menyarankan pasien untuk menempel hasil itu di pintu kulkas, sehingga setiap hari bisa melihat apakah mereka sedang naik atau turun. Beberapa pasien bahkan menjadikannya motivasi. Semakin turun kadar kolesterol, semakin semangat mereka jogging pagi. Anehnya, tanda di kertas bisa jadi lebih memotivasi daripada nasihat dokter. Fakta unik lainnya, kadang laboratorium berbeda bisa memberi nilai normal. Berbeda karena alat ukur tidak sama. Jadi jangan bingung kalau hasil Anda normal di satu lab tapi borderline di tempat lain. Inilah sebabnya konsistensi penting. Lakukan pemeriksaan di tempat yang sama kalau bisa, agar bisa membandingkan apel dengan apel, bukan apel dengan semangka. Ada satu cerita kebijaksanaan yang menyentuh hati saya. Seorang bapak 67 tahun membawa hasil sejak 10 tahun lalu. Semuanya ia jilid rapi seperti skripsi.
Ketika saya tanya kenapa begitu rajin, dia menjawab, "Saya ingin cucu saya suatu hari bisa melihat bahwa kakeknya berjuang merawat tubuhnya." Saya terdiam sejenak. Ternyata bagi sebagian orang, catatan kesehatan bukan hanya data medis, tapi juga warisan keluarga, pesan diam-diam bahwa hidup itu pantas dijaga. Humor terakhir untuk bagian ini. Seorang pasien berkata, "Dok, angka saya bagus semua. Jadi apa? Saya bisa resmi mengajukan perpanjangan umur 10 tahun." Saya membalas, "Boleh, tapi kantor umur ada di surga, bukan di rumah sakit." Ia tertawa, dan saya pun ikut tertawa. Tautan antara kesehatan dan rasa humor memang saling melengkapi, seperti vitamin pikiran. Malam ini, saya ingin Anda ingat hasil pemeriksaan bukan angka beku, tapi cerita yang hidup. Jangan puas dengan kata normal, baca basah keringnya, tinggi rendahnya, dan terutama arah pergerakannya. Karena tubuh selalu mengirim pesan halus sebelum alarm besar berbunyi. Mari kita melangkah lebih jauh, melihat bagaimana fokus pemeriksaan kesehatan berubah mengikuti dekade umur kita. Ibarat perjalanan naik gunung, jalannya tidak selalu sama. Awalnya jalur landai dengan udara segar, tapi semakin tinggi, jalannya makin curam dan bebatuan makin licin. Kalau kita terus pakai strategi yang sama dari kaki hingga puncak, kemungkinan besar kita akan tersandung. Demikian pula dengan kesehatan. Pemeriksaan di usia 40 tentu berbeda penekanannya dengan usia 70. Di usia 50-an, lampu sorot utama jatuh pada screening kanker. Usia inilah ketika kanker lambung, usus besar, dan payudara mulai melonjak drastis dalam statistik. Saya sering menyebut 50 tahun sebagai gerbang diagnosis, karena banyak kisah pasien dimulai di sini. Ada seorang bapak yang kegemarannya bersepeda, hidup sehat, tapi karena mengikuti pemeriksaan rutin, ia ketahuan punya polip usus. Ia heran, padahal saya tiap hari makan sayur, Dok. Saya menjelaskan bahwa kanker bukan hanya soal pola makan, tapi juga faktor umur, genetik, dan keberuntungan. Sejak saat itu ia semakin rajin periksa nih, sambil tetap dengan bangga mengayuh sepedanya setiap minggu. Lalu masuk usia 60-an, perhatiannya bergeser ke jantung dan pembuluh darah. Disinilah hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes semakin gencar menyerang. Pemeriksaan EKG, tes darah lengkap, hingga ekokardiografi untuk mereka yang bergejala menjadi sangat penting. Saya teringat seorang ibu 62 tahun yang kerap mengeluh gampang lelah. Setelah diperiksa lebih dalam, ternyata fungsi jantungnya menurun meski ia mengira hanya faktor tua. Untungnya masih bisa ditangani obat dan perubahan pola makan. Ia berkata bijak, "Ternyata umur bukan alasan berhenti menjaga diri, justru alasan lebih besar untuk peduli." Muncul pula satu fakta aneh yang jarang dibahas. Pada beberapa penelitian, pria setelah usia 60 menunjukkan penurunan ukuran kelenjar getah bening di rongga dada yang kadang membuat gambar röntgen terlihat mencurigakan. Padahal itu seringkali hanya perubahan alamiah, bukan kanker. Namun tetap saja, tanpa pengalaman dokter yang matang, pasien bisa dirujuk ke pemeriksaan mahal yang tidak perlu. Inilah pentingnya konsultasi, bukan hanya membaca laporan sendiri. Usia 70 ke atas, disinilah dua fokus baru datang ke panggung, tulang dan otak. Ya, osteoporosis dan demensia atau penurunan kognitif. Banyak orang beranggapan, saya masih ingat cucu saya kok, berarti otak saya baik-baik saja. Tapi penurunan fungsi otak sering dimulai jauh sebelum gejala nyata. Tes sederhana, seperti meminta menyebutkan 3 kata, lalu mengulangi setelah 5 menit. Bisa memberi petunjuk awal, mungkin terlihat sepele, tapi hasilnya bisa menentukan apakah seseorang butuh intervensi lebih lanjut. Ada seorang nenek berusia 73 tahun
yang awalnya malu-malu ketika saya memintanya melakukan tes menggambar jam, tes kognitif sederhana. Ia bercanda, "Kalau jelek, jangan tertawakan gambar saya." Ya, hasilnya menunjukkan ada penurunan kecil. Cukup jadi alarm dini. Kami sarankan aktivitas otak, olahraga ringan, serta pertemuan sosial lebih sering. 2 tahun kemudian, kondisinya stabil. Ia datang dengan tawa. "Dok, gambar jam saya sudah lebih bagus sekarang, meski tetap tidak bisa dijual di galeri." Humor itu menunjukkan ia bukan hanya sehat fisik, tapi juga sehat hati. Tulisan akademis pun memperdebatkan, apakah pemeriksaan rutin kognitif pada lansia sehat wajib dilakukan. Sebagian berpendapat bisa menimbulkan kecemasan berlebihan, sebagian lain menilai justru memberi waktu emas. Intervensi. Saya pribadi berpihak ke sisi deteksi awal, karena lebih baik menenangkan pasien dengan edukasi daripada membiarkannya terjebak dalam penurunan diam-diam. Untuk tulang, pemeriksaan kepadatan harus dimulai bahkan sebelum 70, khususnya bagi perempuan setelah menopause. Saya ingat pasien bernama Maria, 61 tahun, yang akhirnya sadar setelah jatuh kecil menyebabkan patah pergelangan tangan. Pemeriksaan menunjukkan tulangnya rapuh. Ia menyesal tidak cek lebih awal, tetapi alih-alih menangis, ia berkata bijak, "Tulang saya rapuh, tapi semangat saya masih keras." Dari situ ia rajin latihan ringan, minum kalsium, dan kini selalu memberikan pesan ke semua teman arisannya, "Periksa tulang sebelum terlambat." Ada pula cerita lucu tentang seorang kakek 75 tahun yang menjalani tes keseimbangan. Ketika saya memintanya berdiri satu kaki, ia malah balas bercanda, "Dok, saya lebih jago berdiri di antrian minyak goreng waktu muda daripada berdiri satu kaki." Semua yang hadir tertawa keras. Namun dari canda itu jelas terlihat ia sadar betul arti pemeriksaan, bahwa jatuh kecil bisa berakibat bencana besar di umur itu. Kesimpulannya, fokus pemeriksaan bukan sama untuk semua sepanjang umur. Ia ibarat sorotan lampu panggung yang bergeser. 50-an sorot ke kanker, 60-an sorot ke jantung dan pembuluh darah, 70-an ke atas sorot ke tulang dan otak. Mengetahui sorotan ini membuat kita dapat mempersiapkan pertunjukan umur tanpa panik. Jangan keras kepala menggunakan skrip lama untuk adegan baru, karena tubuh kita pun seperti pementasan hidup, berubah babak sesuai alur umur. Humor penutup bagian ini datang dari pasien 72 tahun. "Dok, hidup saya sekarang seperti motor tua. Perlu cek rutin oli, bensin, dan rem." Saya menimpali, "Iya, tapi motor tua yang rajin diservis bisa dipakai jalan-jalan keliling kota dengan gagah." Ia tersenyum bangga, dan saya tahu ia pulang dengan lebih ringan. Kita sampai pada akhir perjalanan panjang malam ini. Dari cerita tentang endoskopi yang bikin merinding, kolonoskopi dengan festival toiletnya, hingga canggihnya mesin PET-CT atau MRI yang sering bikin kening mengernyit, semua bermuara pada satu titik sederhana. Kita harus menjadi subjek dari kesehatan diri kita sendiri. Seringkali saya melihat orang menyerahkan nasib sepenuhnya pada dokter, seolah-olah tubuh mereka adalah mobil yang hanya butuh montir profesional. Padahal tidak benar begitu. Tubuh bukan mesin, ia mendengarkan, ia berkomunikasi. Jika kita ikut membacanya, kita bukan sekadar pasien pasif, melainkan penulis cerita kesehatan kita sendiri. Ada sebuah kisah indah tentang seorang kakek bernama Darsono. 20 tahun lalu ia sudah punya tekanan darah tinggi, kolesterol, dan pola makan berantakan. Saat itu ia berceloteh, "Ya sudahlah dok, umur sudah 60, siapa juga yang peduli." Tapi akhirnya ia berubah setelah cucunya lahir. Ia mulai rajin ikut pemeriksaan, minum obat teratur, bahkan mencatat hasilnya di buku harian. Hari ini, di usia 80-an, ia masih bisa main layangan di lapangan kecil dekat rumah.
Ia berkata dengan senyum lebar, "Karena saya menjaga tubuh sendiri. Saya dapat bonus hidup melihat cucu SMA. Itulah esensi menjadi subjek, bukan objek." Fakta aneh sekaligus menyenangkan. Ada penelitian yang menunjukkan orang yang simpel menuliskan hasil tensi darah atau gula darah di catatan harian justru lebih mampu menurunkan risiko komplikasi dibanding orang yang diam saja. Katanya, karena saat menulis, otak ikut menempatkan informasi itu sebagai sesuatu yang penting, bukan sekadar angka sepele. Jadi benar, pena bisa lebih tajam daripada pisau, bahkan tajam terhadap penyakit. Di dunia akademis, masih ada debat antara pendekatan paternalistik, dokter tahu segalanya, pasien ikut saja, dan pendekatan kolaboratif, dokter dan pasien berdiskusi. Saya pribadi selalu berada di kubu kedua. Kenapa? Karena Anda sendirilah yang hidup setiap hari dengan tubuh Anda, bukan saya. Bagaimana mungkin saya memutuskan sepenuhnya tanpa mendengar suara Anda? Saya pernah berkata kepada mahasiswa kedokteran saya, jika pasien tidak mengerti rencana pengobatan, maka rencana itu setengah gagal sejak awal. Kebijaksanaan usia tua hadir lagi. Kali ini dari seorang nenek yang hidupnya sederhana. Katanya, "Dok, saya tidak menunggu sakit lalu mencari dokter. Saya mencari dokter supaya saya tidak keburu sakit." Sebuah filosofi yang terdengar sederhana, tapi sebetulnya jalan hidup yang paling masuk akal. Lelucon kecil untuk mencairkan suasana. Ada pasien berkata, "Kalau saya pergi check up tiap tahun, berarti saya periksa lebih sering daripada saya servis motor." Saya jawab spontan, "Ya wajar, motor bisa diganti kalau rusak. Tubuh Anda tidak ada spare part aslinya." Ia tertawa keras, lalu akhirnya merenung juga. Humor memang bisa jadi pintu menuju kesadaran. Sekarang mari kita tarik napas panjang, karena sudah saatnya menutup. Setelah lebih dari setengah abad saya melihat orang jatuh sakit karena menunda pemeriksaan. Saya sadar satu hal, rasa takut hanya mempersingkat waktu sehat Anda, sementara keberanian memeriksa menambah waktu hidup Anda. Malam ini kita menempuh perjalanan panjang, dari rasa takut kecil setiap bangun pagi, menuju cerita nyata pasien yang selamat karena pemeriksaan tepat waktu. Kita menelusuri babak hidup, usia 40 dengan endoskopi lambung, usia 50 dengan kolonoskopi, usia 60 dengan jantung yang mulai cerewet, hingga usia 70 di mana tulang rapuh dan ingatan mulai bersembunyi. Kita juga menyibak trio sunyi, hipertensi, diabetes, kolesterol yang bekerja senyap seperti rayap, dan kita tersenyum sedikit pada teknologi canggih, PET-CT dan MRI, indah, tapi tak selalu perlu. Ibarat membeli teleskop ruang angkasa untuk mencari kunci motor yang hilang. Pesan terpenting bukanlah angka pasti di hasil laboratorium, melainkan arah perubahannya. Menyimpan hasil tahunan, membaca tren, dan menyesuaikan gaya hidup adalah cara sederhana menghindari kejutan besar. Pemeriksaan nasional yang gratis pun terbukti jauh lebih efektif daripada check-up mewah dengan hasil membingungkan. Kita diingatkan bahwa tubuh bukan mesin untuk diservis sesuai jadwal, tapi teman hidup yang harus diajak berbicara. Jangan tunggu gejala besar muncul. Pemeriksaan adalah wujud cinta pada diri sendiri dan kasih pada keluarga yang menanti kepulangan Anda di rumah. Sesaat ketidaknyamanan, disentuh jarum, menelan cairan asin, atau tidur sebentar untuk endoskopi, jauh lebih ringan daripada tahun-tahun penyesalan karena terlambat. Sekarang bayangkan, lampu kamar semakin redup, napas Anda teratur, dan malam merangkul tubuh Anda dengan lembut. Biarkan pesan ini mengalir pelan. Kesehatan Anda adalah cerita Anda sendiri. Jaga, rawat, dengarkan, dan tidurlah dengan tenang malam ini. Tahu bahwa Anda baru saja melangkah satu tapak lebih dekat menuju hidup yang lebih panjang dan lebih bermakna.